Kamu mahasiswa, dapat daging kurban, tapi di kosan nggak ada kulkas, apalagi freezer. Wajib. Sebagai mahasiswa, biasanya kita dapat oleh-oleh daging dari kampung. Bagi perantau, oleh-oleh daging biasanya kita dapat dari tetangga kos ataupun ibu kos yang baik hati. Daging tersebut biasanya kita simpan dalam kulkas. Tapi gimana dong kalau nggak ada kulkas? Apa rekel es batu aja tiap jam? Ya nggak mungkin dong. Tapi tenang aja, kita punya solusinya karena video ini adalah trik untuk anak kos agar daging kurban tetap awet dan lezat. Yang pertama, jangan mencuci daging segar untuk menghindari kontaminasi silang. Jangan buru-buru cuci daging sebelum dimasak, karena menurut lembaga Food Standards Agency, Centers for Disease Control and Prevention, justru mencuci daging mentah itu bahaya. Kenapa? Soalnya, arcip akan daging bisa nyebarin bakteri berbahaya kayak Salmonella dan Campylobacter kemana-mana, bisa ke tangan, alat masak, bahkan ke meja dapur. Itu namanya kontaminasi silang, dan bahkan bisa bikin kamu sakit perut loh. Terus gimana dong biar dagingnya bersih? Masak sampai matang aja. Suhu minimal 70 derajat Celcius udah cukup buat bunuh semua bakteri jahat. Jadi nggak perlu cuci lagi, langsung masak, aman deh. Yang kedua, khusus daging kambing, gunakan tips khusus untuk mengolah daging. Daging kambing emang enak, tapi baunya itu loh kadang ganggu banget ya sih? Bau khas yang muncul dari senyawa alami di daging biasanya makin terasa di bagian lemaknya. Makanya, kalau mau ngurangin bau, lemaknya dipisah dulu sebelum dimasak. Habis itu, bisa lumurin daging pakai jeruk nipis. Kandungan asam sitrat di jeruk nipis bisa bantu buat netralin aroma yang gak sedap. Gak cuma bikin daging lebih fresh, tapi juga ngurangin rasa amis yang kadang nempel. Biar makin mantap, tambahin juga parutan nanas. Enzim bromelain yang ada di nanas gak cuma bikin daging empuk, tapi juga bisa ngilangin bau kangusnya. Jadi, hasil akhirnya lebih wangi, empuk, dan siap dimasak buat jadi menu favorit. Fix, trik ini bakal bikin daging kambing kamu jadi lebih nikmat dan tanpa drama bau-bauan. Yang ketiga, gunakan metode pengawetan tradisional. Kalau kamu nyimpan daging gak punya kulkas, ada loh cara tradisional yang paling ampuh, yaitu daging diiris tipis dan dijemur di bawah matahari. Simple kan? Trik lain yang keren banget adalah ngasapin daging pakai bahan alami kayak daun jeruk sama serai yang gampang banget dicari di rumah. Pas dibakar, kedua bahan ini ngeluarin asap yang punya kandungan antimikroba alami, jadi nggak cuma bikin daging awet, tapi juga bikin aromanya wangi dan menggoda banget. Kalau pengen lebih praktis, bisa juga pakai cara pengasinan. Tinggal campur daging sama garam dan rempah-rempah, garamnya bakal narik air dan daging, bikin bakteri susah tumbuh. Jadi, daging bisa tahan lama tanpa kulkas, tapi rasanya tetap juara dan gizinya tetap aman. Nah, 3 cara ini ngasih solusi klasik tapi efektif buat kalian yang pengen simpen daging tapi tahan lama tanpa ribet. Yang keempat, buat olahan yang awet. Gak punya kulkas tapi pengen daging tahan lama? Tenang, kamu bisa akalin kok. Salah satunya adalah dengan ngolah daging dengan makanan kering seperti dendeng atau abon. Karena kalau udah dikeringin, kadar air di daging jadi berkurang banget. Jadi bakteri susah tumbuh. Hasilnya, daging bisa awet asal simpannya di wadah yang bersih dan tertutup rapat. Kalau kamu anak kos yang lebih suka makan berkuah, olahan basah kayak sup, semur atau gulai, nah itu juga bisa jadi pilihan loh. Gampang diangetin dan kalau disimpan di wadah yang bersih dan tertutup, bisa tahan cukup lama. Jadi intinya, mau makanan kering atau maupun berkuah, ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk menyetop daging agar gak cepat basi meski tanpa kulkas. Tinggal pilih aja sesuai selera dan gaya hidup kamu. Yang kelima, olah menjadi produk siap konsumsi yang instan. Alternatif gampang buat nyimpen daging adalah diolah untuk menjadi produk siap saji, kayak bakso, pentol, atau olahan giling lainnya. Nah, selain praktis, masa simpannya juga lebih awet. Cocok banget nih buat kamu mahasiswa yang pengen makan enak tapi tanpa ribet. Tinggal simpen di wadah kedap udara,
Terus kalau ada akses freezer bareng di kos, tinggal masukin deh biar makin awet dan siap dipakai kapan saja. Simple, praktis, tapi lifesaver banget nih buat kamu yang sibuk. Dan terakhir, ajak temanmu untuk makan bersama. Daging kurban bukan hanya untuk kamu doang, tapi bisa dibagi-bagi juga loh. Jadi biar gak keburu basi, mending ajak teman atau tetangga kos kamu buat nikmatin bareng. Selain hemat, makan bareng juga bikin suasana makin seru dan silaturahmi makin kuat. Daging gak bakal mubazir, kantong gak bakal jebol, dan yang pasti rasanya tetap juara. Nah, itu dia tips simple dan praktis buat kamu yang merayakan Idul Adha tahun ini. Dengan cara-cara yang udah aku jelasin, kalian bisa olah daging kurban jadi lebih gampang dan efisien walaupun cuma pakai fasilitas seadanya di kosan. Semoga kalian kebagian daging kurban tahun ini ya. See you!